Al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Paling abot balak yang Allah turunkan paling berat kepada kalian, kata Nabi Muhammad, para nabi. Terus al-amsal fal amsal. Amsal itu ibaratnya yang persisi, paling persis berarti yang mendekati derajat Nabi, mendekati terus begitu. Berarti nek pengen deket sama Kanjeng Nabi, ya balakmu oke. Nek kowe pengen santai-santai wae ya dadi wong biasa wae. Dan Allah setiap mau nurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Zamannya Nabi Soleh, Nabi Soleh kan setiap mau ngadab satu umat kan pasti apa? Ngabari dulu kan begitu. Nah, setelah Nabi Muhammad boten wonten nggih khalifah, setelah zaman khilafah 30 tahun kata Nabi itu selesai, yang menggantikan itu kan pewarisnya kan ya para apa? Aulia itu. Nah, jadi Allah nyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Semua ahli sufi dunia sepakat. Beliau kutub zamannya. Semua ahli sufi dunia sepakat. Beliau kutub zamannya. Umurnya 100 lebih. Beliau di akhir hayat nggak bisa bicara. Sudah sampai nyon sewu. Kisah khurafat yang disampaikan oleh Habib ini teman-teman menista Allah Azza wa Jalla. Nah ini jelas teman-teman, ini masuk ranah penistaan yang sangat luar biasa. Yang dinistakan lagi Allah Azza wa Jalla, direndahkan seolah-olah disamakan sifatnya dengan sifat makhluknya teman-teman ya. Lalu bagaimana dengan sifat kudrahnya Allah Azza wa Jalla, sifat berkuasanya? Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maha berkuasa artinya teman-teman tidak bisa dikuasai apalagi oleh makhluknya, apalagi sampai bergantung kepada makhluknya. Sampai keluar apa? Air liurnya itu. Nah, tisu ini yang gerebutan wong sak donya. Tisu liurnya beliau. Barokah kutub. Semua sekarang wali seluruh dunia itu sanad ilmunya ke beliau. Parah teman-teman. Sampai air liur wali ini teman-teman, atau tisu bekas liurnya itu jadi rebutan teman-teman. Diperebutkan, ngambil berkah dari air liur atau dari tisu bekas liurnya Habib yang berusia 100 tahun tadi. Kembali ke tadi kutub. Siapa kutub zaman sekarang? Nah, kutub itu ada yang memang dia aulia sepakat bahwa dia adalah kutbuz zaman. Dia memang pemimpin zaman ini di dalam kutbiyahnya, kutubnya. Ada yang memang hanya sebagian yang tahu dan disembunyikan. Makanya kalau tawasul kan apa namanya, biasanya habaib ya. Kalau tawasul kan biasanya diakhiri dengan apa? Sebelum ila hadratin nabi al-fatihah, biasanya sebelum itu kan wa manawa kutbuz zaman. Kan wa manawa aslafna sholihun, dan yang dinawatkan niatkan para salaf kita, ya kan? Wa manawa ajdaduna, yang diniatkan para datuk-datuk kita, para habaib. Terus wa manawa kutbuz zaman, dan yang diniatkan kutub zaman sekarang. Wes yang ngono kan ya wes mesti masuk kan gitu. Nggak nyebut nama pun juga pasti masuk. Jadi begitu. Atau mana sahibul waqt. Sahibul waqt. Ana sahibul bait. Iki rumah ini sahibul baitnya saya. Sahibul waqt itu berarti sing duwe waktu saiki. Yang memiliki waktu. Ya kutub. Kan begitu. Dan Allah setiap mau nurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Zamannya Nabi Soleh kan setiap mau ngadab satu umat kan pasti apa? Ngabari dulu kan begitu. Nah, setelah Nabi Muhammad boten wonten nggih khalifah, setelah zaman khilafah 30 tahun kata Nabi itu selesai, ya saiki gembur-gembur khilafah ku kan nyalai hadis kabeh kuwi. Ndak ngajine kurang adoh. Ya. Kurang piknik ya. Ngopine kurang kenceng. Nah, itu apa namanya? Yang menggantikan itu kan pewarisnya kan ya para apa? Aulia itu. Nah, jadi Allah nyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Sya'u wa yuthbit. Bisa ada dihapus, bisa ada yang ditetapkan, diteruskan. Tapi wa indahu ummul kitab. Tapi yang di umul kitab tetap harus terjadi. Lah misal Allah, ini sudah di umul kitab. Ya aku sing natai ya Allah. Bagaimana tidak parah teman-teman? Kisah khurafat ini merusak akidah umat Islam.
bukan hanya merusak teman-teman, tapi kisah khurafat yang disampaikan oleh Habib ini teman-teman menista Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin ketika Allah ingin menurunkan suatu bala, suatu musibah seperti gempa bumi, misalkan gunung Merapi meletus, tsunami, harus minta izin terlebih dahulu kepada wali kutub. Na'udzubillah. Harus minta izin kepada makhluk ciptaannya sendiri. Ini kurang ajar teman-teman. Dia sama saja merendahkan Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi teman-teman, dimanapun terjadinya musibah di muka bumi ini, semuanya sudah di-ACC oleh wali kutub teman-teman. Jika wali kutub tidak meng-ACC teman-teman, menolak terjadi, maka tidak akan terjadi bencana alam di alam semesta ini. Ini luar biasa teman-teman, parah. Inilah salah satu bukti contoh rusaknya akidah para sufi. Dia bercerita, derajat seorang wali kutub ini sangat luar biasa, sampai Allah pun harus minta izin kepadanya. Bahkan di dalam akidah sufi teman-teman, dikenal dengan sebuah akidah yang disebut dengan wahdatul wujud. Jika sudah sampai kepada makam wahdatul wujud, artinya manusia bisa bersatu dengan Allah. Ini pernah terjadi teman-teman. Pernah terjadi kepada seorang sufi yang bernama Al-Halaj. Dia mengaku dirinya adalah Allah. Nah ini jelas teman-teman, ini masuk ranah penistaan yang sangat luar biasa. Yang dinistakan lagi Allah Azza wa Jalla, direndahkan seolah-olah disamakan sifatnya dengan sifat makhluknya teman-teman ya. Lalu bagaimana dengan sifat kudrahnya Allah Azza wa Jalla, sifat berkuasanya? Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maha berkuasa artinya teman-teman tidak bisa dikuasai, apalagi oleh makhluknya, apalagi sampai bergantung kepada makhluknya. Kemudian bagaimana dengan sifat iradahnya Allah Azza wa Jalla, ya, berkehendaknya Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan dalam Quran surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah. Ini maknanya Allah maha berkehendak ya, sesuai dengan keinginannya. Apapun yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, tidak ada yang bisa mengaturnya. Apalagi dikatakan Allah bergantung kepada makhluknya, menunggu wali kutub untuk memberikan persetujuan. Subhanallah. Padahal teman-teman, kalau kalian mau berpikir, antara satu makhluk dengan makhluk yang lain ada loh yang tidak sama sekali saling memiliki ketergantungan. Contohnya antara langit dan bumi. Bayangkan, langit itu berdiri kokoh teman-teman tanpa adanya tiang. Itu artinya langit itu nggak bergantung ya kepada apa yang ada di bawahnya, yaitu bumi. Coba bayangkan ya, itu antara ciptaan Allah teman-teman ya dengan ciptaannya yang lain. Nah lalu bagaimana dengan yang menciptakan langit dan bumi? Kok bisa dikatakan Allah punya ketergantungan terhadap makhluknya ketika akan menurunkan sebuah bala bencana di sebuah tempat, maka meminta izin terlebih dahulu kepada wali kutubnya. Karena alasan dari Habib ini, dulu juga di zaman para nabi, para rasul, sebelum Allah Azza wa Jalla menurunkan bala bencana, katanya terlebih dahulu ngomong kepada nabinya ya, meminta persetujuan. Dan ini tidak benar teman-teman ya. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada para nabinya bahwa tidak lama lagi aku akan menurunkan bala bencana di negeri ini, di tempat ini, maka tinggalkan tempat ini bersama para pengikutmu. Contoh seperti misalkan kisah Nabi Lut alaihissalam teman-teman ya, di mana di situ ada kaum Sodomi, maka Allah terlebih dahulu memberitahukan kepada Nabi Lut alaihissalam untuk meninggalkan negeri teman-teman ya. Sama seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam juga seperti itu ya. Allah terlebih dahulu memberitahukan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa tidak lama lagi akan diturunkan di situ sebuah banjir yang sangat besar. Maka tinggalkanlah negerimu dan buatlah sebuah bahtera yang besar, perahu yang besar teman-teman, untuk kamu, keluargamu ataupun siapa yang menjadi pengikutmu. Tapi itu bukan bentuk Allah meminta izin atau meminta persetujuan kepada nabinya. Ini luar biasa, sangat-sangat jauh melenceng teman-teman ya dari makna yang sebenarnya. Makanya wali-wali kutub itu kan banyak yang penyakitnya parah. Contoh, yang masyhur terakhir kali itu Habib niki. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Ini yang terakhir yang masyhur, semua aulia, awali seluruh dunia sepakat. Semua ahli sufi dunia sepakat. Beliau kutub zamannya. Umurnya 100 lebih. Beliau di akhir hayat nggak bisa bicara. Sudah sampai nyun sewu. Sampai keluar apa? Air liurnya itu. Nah, tisu ini yang gerebutan wong sak donya. Tisu liurnya beliau. Barokah kutub. Semua sekarang wali seluruh dunia itu sanad ilmunya ke beliau. Hayang saya nyekel sanad. Sanad ilmu kan kayak rantai. Ibaratnya listrik itu nyambung ya. Meh dicetak-cetak ya ndak bakal apa? Nyetrum kan begitu. Nah, sanad ilmu kan begitu. Iki kabelnya rak nyambung ya rak nyetrum, ilmumu ya rak nyetrum. Tegangannya rak ono gitu. Kosong.
Walaupun kabelnya komplit ya toh, instalasinya komplit, orang nyambung setrum PLN ya rakyatnya tuh ya tidak bisa tuh ya. Nah ini beliau Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf sakit parah, kenapa? Nanggung balak sak dunya. Ibaratnya menurut beliau ini tidak pantas, maksudnya jek iso diharapno tobatnya tanggung gitu. Oh jadi wali waput. Ya apa? Asyad dukum balaan, katakan Nabi, al-anbiya summal amsal fal amsal. Paling abot balak yang Allah turunkan paling berat kepada kalian, kata Nabi Muhammad, para nabi, terus al-amsal fal amsal. Amsal itu ibaratnya yang persisi, paling persis berarti yang mendekati derajat Nabi, mendekati terus begitu. Berarti nek pengen deket sama Kanjeng Nabi, ya balakmu oke. Nek kowe pengen santai-santai wae ya wis dadi wong biasa wae. Parah teman-teman. Sampai air liur wali ini teman-teman, atau tisu bekas liurnya, itu jadi rebutan teman-teman. Diperebutkan, ngambil berkah dari air liur atau dari tisu bekas liurnya Habib yang berusia 100 tahun tadi. Air liurnya itu. Nah, tisunya itu yang gerebutan wong sak donya. Tisu liurnya beliau. Barokah kutub. Ngalap berkah. Na'udzubillah. Jadi teman-teman, bagaimana cara kita ngalap berkah yang benar? Mengambil keberkahan para ulama, para wali. Kita ambil ilmunya. Kita amalkan ilmunya. Jika ilmunya ini yang diajarkan kepada kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi jika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, teman-teman jawab sendiri teman-teman. Apakah pantas disebut dia adalah seorang wali?